Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabit Abiyu Al-Muhtaram, NIM 222121134. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir dan makna kandungan dari surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9, kemudian Quran surat Al-An'am ayat 82, kemudian Quran surah Al-Hajj ayat 37, dan yang terakhir tafsir dan makna kandungan surah An-Nisa ayat 137 sampai 138. Yang pertama, surah Al-Mumtahanah ayat 8 sampai ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai ayat 9 menjelaskan bahwasannya Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi mereka dalam urusan agama dan tidak mengusir mereka dari kampung halaman mereka. Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, di mana dalam turunnya ayat ini di saat itu adalah ketika umat Islam menghadapi orang-orang kafir yang terbagi menjadi dua golongan, yang dimana orang kafir tersebut ada yang memerangi mereka dan tidak memerangi mereka, sehingga turunlah ayat 8 dan ayat 9 ini, di mana Allah memperbolehkan untuk bergaul dan berinteraksi dan berperilaku baik kepada orang-orang kafir hanya untuk orang kafir yang tidak memerangi mereka dan tidak mengusir mereka dari kampung halaman mereka. Kemudian renungan yang bisa kita dapat dari ayat 8 sampai 9 Quran surat Al-Mumtahanah ini adalah keadilan dan kebaikan adalah nilai universal yang harus diterapkan kepada semua tanpa memandang perbedaan agama atau latar belakang. Dalam hidup bermasyarakat, kita diajak untuk menjunjung tinggi toleransi dan kedamaian, menghargai keragaman sebagai kekayaan yang memperkaya kehidupan bersama. Kemudian yang selanjutnya Quran surah Al-An'am ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman dengan kezaliman, yang di sini diartikan sebagai syirik. Mereka yang demikian akan mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini kita renungkan bahwasanya keimanan yang murni tanpa dicampuri oleh kezaliman apapun adalah sumber ketenangan dan petunjuk dalam kehidupan. Ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga keikhlasan dalam setiap tindakan agar tidak tergelincir ke dalam perilaku yang dapat merusak keimanan. Selanjutnya yang ketiga yakni Quran surah Al-Hajj ayat 37 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allahu akbar, shadaqallahul adzim. Ayat ini menegaskan bahwa tidaklah daging dan darah kurban yang sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan dari kita. Sebenarnya sebelum ayat ini pada surah Al-Hajj ayat 36 dijelaskan mengenai unta yang Allah tundukkan kepada manusia untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Lantas kemudian dilanjutkan oleh ayat 37 ini yang menegaskan bahwasanya ketika kita berkurban, sesungguhnya bukanlah darah dan daging yang kita persembahkan untuk Allah, melainkan ketakwaan kita untuk mau berkorban berupa unta tersebut hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini kita bisa merenungi bahwasanya esensi dari ibadah kurban bukanlah pada materi kurban itu sendiri, melainkan pada ketakwaan dan niat yang tulus di dalam hati kita. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap ibadah yang terpenting adalah keikhlasan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena materi bukanlah suatu hal yang Allah inginkan dari kita, melainkan semata-mata karena kepasrahan kita sebagai hamba untuk senantiasa tunduk dan beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang terakhir adalah Quran surah An-Nisa ayat 137 sampai 138. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Ayat-ayat ini berbicara tentang orang-orang yang beriman kemudian kafir, lalu beriman lagi, lantas kemudian kafir lagi, dan akhirnya meningkat dalam kekafiran mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka atau menunjukkan mereka jalan yang lurus. Sebenarnya lanjutan dari ayat 138 ini menjelaskan mengenai orang munafik yang dijelaskan pada ayat 138, yang dimana ayat tersebut tadi basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima, dan dikabarkan untuk orang-orang munafik yakni azab yang pedih. Kemudian dijelaskan pada ayat selanjutnya siapa yang dimaksud orang munafik, yakni alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a, yakni orang-orang alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, orang-orang yang mengambil atau menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong mereka di selain Allah. Jadi mereka bukan menjadikan Allah sebagai pelindung mereka, tapi justru malah menjadikan orang-orang kafir tersebut sebagai pelindung. Dan terakhir Allah menyampaikan ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a, karena mereka sangka orang-orang kafir yang mereka jadikan penolong ataupun pelindung memiliki kekuatan. Padahal sesungguhnya kekuatan itu semata-mata hanyalah milik Allah, keseluruhan kekuatan tersebut. Dari ayat ini dapat kita renungi bahwasanya konsistensi dalam keimanan adalah kunci. Ayat ini mengingatkan kita tentang bahaya kemunafikan dan pentingnya menjaga keimanan dengan tidak goyah dalam menghadapi ujian.
Kita diajak untuk selalu berada pada jalan yang benar dan menjauhi sikap yang dapat menggoyahkan keimanan kita. Terlebih Allah sangat membenci akan ketidakteguhan keimanan seseorang seperti yang sudah dijelaskan pada ayat tadi, di mana orang yang beriman lalu kafir, beriman lalu kafir kembali, maka iman mereka akan semakin bertambah dan justru semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Itulah tafsir dari beberapa ayat dan makna kandungan serta renungan yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat tersebut yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, tentu masih banyak kekurangan yang saya miliki. Saya memohon maaf, dan apabila ada kelebihan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.